Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Korbatusipa dengan NPM 211000069 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil risum materi terkait The Case of the Speluntian Explorers. Baik, pertama-tama di sini terdapat kronologis kasus yang dimana kasus ini melibatkan 5 orang penjelajah yang terjebak di dalam gua yang ditutupi oleh tanah longsor. 5 penjelajah tersebut hanya membawa perbekalan makanan sedikit dan tidak memiliki makanan untuk bertahan lama. Pada hari ke-20, mereka melihat mesin nirkabel portable di gua yang dapat membantu mereka menghubungi orang-orang di kamp penyelamat melalui mesin serupa yang dipasang di sana. Melalui mesin ini, mereka menghubungi tim penyelamat, dan tim penyelamat pun segera melakukan upaya penyelamatan. Tim penyelamat mengalami kesulitan menavigasi jalan mereka melalui tanah longsor. Mengetahui hal itu pun, tim penyelamat langsung memberitahu para penjelajah bahwa akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelamatkan mereka. Selama proses penyelamatan, sayangnya, 10 orang tim penyelamat tersebut kehilangan nyawa karena disebabkan oleh tanah longsor yang baru. Selanjutnya, ke-5 orang penjelajah tersebut berdiskusi dengan ahli medis mengenai situasi mereka. Setelah berdiskusi tentang situasi yang dialami oleh ke-5 orang penjelajah tersebut, disimpulkan bahwa tanpa makanan mereka berlima tidak akan dapat bertahan hidup selama 10 hari. Salah satu penjelajah yang bernama Roger Wetmore menyarankan bahwa mereka harus membunuh dan memakan salah satu anggota kelompok untuk bertahan hidup. Penjelajah lain setuju, akan tetapi tidak tahu bagaimana mereka harus memilih orang yang akan dibunuh tersebut. Tidak ada penyelamat, dokter, anggota pemerintah, atau pendeta yang menawarkan saran mengenai situasi ini ketika para penjelajah bertanya. Jadi, mereka memutuskan untuk melempar dadu dan membiarkannya beruntung. Sebelum melempar dadu, Roger Wetmore yang awalnya menyarankan ide tersebut menyadari bahwa dia tidak bisa melewatinya dan menarik diri. Namun, yang lain tertarik untuk melanjutkan rencana dan melempar dadu tanpa mengecualikan Wetmore untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Sayangnya, dadu itu merugikan Wetmore dan dia dibunuh, lalu kemudian dimakan oleh keempat terdakwa yang dimana keempat dari 5 orang penjelajah tersebut. Di sini pun terdapat beberapa pendapat atau pandangan para hakim yang menangani kasus ini, yang dimana salah satunya yaitu ada Hakim Trueveni. Hakim Trueveni mengambil sudut pandang positifis hukum eksklusif dan dengan jelas menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai hukum dan bahasa undang-undang sedemikian rupa sehingga tidak mengizinkan pengecualian apapun. Jadi, dia percaya tidak ada pilihan selain menegakkan keyakinan itu. Dengan cara ini, dia sebagai seorang positifis menunjukkan perhatian penuh dan sepenuhnya terhadap hukum. Lalu, pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Hakim Foster, di mana dia adalah seorang ahli teori hukum alam dan karenanya mengambil pendekatan itu untuk membenarkan keputusannya. Hakim Foster kritis terhadap pendekatan positifis logis Ketua Mahkamah Agung Trueveni karena dia percaya pada pepatah, ketika alasan hukum tidak ada lagi, maka hukum itu sendiri berhenti. Hakim Foster percaya bahwa karena alasan hukum tidak berlaku dalam kasus ini, keempat terdakwa dapat dianggap berada di luar masyarakat yang berfungsi normal dan dalam keadaan alam.
Ia pun menjelaskan ironi 10 pekerja penyelamat yang kehilangan nyawa mereka dalam upaya menyelamatkan 5 penjelajah yang dianggap benar, dan menyelamatkan nyawa 4 penjelajah dengan mengorbankan satu yang dianggap salah. Mengatakan demikian, Hakim Foster menyatakan bahwa nilai kehidupan dalam hal ini dinilai terlalu tinggi. Para penyelamat tahu apa yang mereka hadapi dan risiko yang terkait. Dia berpendapat bahwa jika 10 nyawa dapat dibelanjakan untuk menyelamatkan 5, menyelamatkan 4 nyawa dengan mengorbankan satu nyawa juga harus diizinkan. Jadi, dia percaya bahwa seperti membunuh untuk membela diri, membunuh dalam pelestarian diri bukanlah merupakan suatu pembunuhan. Lalu di sini juga ada pendapat menurut Hakim Tanting. Hakim Tanting sendiri mengundurkan diri dari masalah yang menyatakan bahwa tidak ada cara untuk membedakan prinsip-prinsip yang dengannya kasus tersebut dapat diputuskan secara bebas dan rasional. Yang menyatakan dia mengkritik posisi hukum alam Hakim Foster. Dia berpendapat bahwa jika para terdakwa benar membunuh Wetmore, maka dalam situasi di mana Wetmore dibunuh, mereka untuk membela diri, memohon hal yang sama tidak akan membuatnya dibebaskan. Untuk lebih memperkuat pendiriannya pada alasan Hakim Foster untuk pembebasan yang cacat, Hakim Tanting mengutip kasus persemakmuran di mana pengadilan menolak kelaparan sebagai pembenaran yang sah untuk mencuri makanan dan menghukum pencuri. Dia mempertanyakan dasar untuk menghukum satu orang karena mencuri yang disebabkan oleh kelaparan dan membebaskan 4 pria karena pembunuhan dan kanibalisme karena alasan yang sama. Lalu di sini juga terdapat pendapat menurut Hakim Kin. Menurutnya peran hakim sebatas peranan hukum. Pendekatan yang dia gunakan disebut sebagai tekstualisme positif. Dia kritis terhadap pendapat Hakim Foster dan Ketua Mahkamah Agung Trueveni, meskipun seperti dia yang terakhir juga menguatkan keyakinan itu. Dia menyatakan bahwa kekuatan Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Eksekutif dipisahkan, dan yang pertama tidak dapat memberikan arahan kepada yang terakhir. Menurutnya, Ketua Mahkamah Agung Trueveni meminta Ketua Eksekutif untuk melakukan gerasi dan mengampuni terdakwa merupakan pelanggaran proses peradilan, di mana dia memihak pendapat Ketua Mahkamah Agung Trueveni tentang kasus ini bukan salah satu pembelaan diri, karena dia berpendapat bahwa ruang lingkup pertahanan diri hanya berlaku ketika partai menolak ancaman eksistensial terhadap kehidupan mereka sendiri. Selain itu, tidak menimbulkan ancaman bagi kehidupan terdakwa dan karenanya menerapkan teori itu di sini adalah pendekatan yang cacat. Lalu yang terakhir, di sini ada pendapat menurut Hakim Hendi. Hakim Hendi sendiri membebaskan para penjelajah yang dituduh dan mengikuti pendekatan realisme hukum yang terhubung dengan akal sehat. Dia menarik opini publik dan percaya bahwa para terdakwa harus diampuni. Hakim Hendi melalui cara tidak langsung mengetahui bahwa jika terdakwa dinyatakan bersalah, kepala eksekutif tidak akan meringankan hukuman. Dia percaya bahwa akal sehat mendikte pembebasan dan menggunakan hasil jejak pendapat untuk membenarkan hal yang sama. Menurutnya, masalah ini membutuhkan kebijaksanaan praktis untuk dilakukan sehubungan dengan realitas manusia dan bukan teori abstrak. Dia juga mengemukakan fakta bahwa tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa penarikan Wetmore adalah pencabutan tawaran sebelum tindakan. Lalu, di sini terdapat pembelajaran yang saya dapatkan dalam materi tersebut, yaitu diantaranya saya mengetahui berbagai perspektif hukum yang berbeda dari kelima pendapat hakim yang telah dijelaskan, yang dimana diantaranya terdapat pendapat atau pandangan hakim terkait positivisme hukum
yang dimana mengikuti hukum sebagaimana adanya tanpa memperhatikan moralitas atau keadilan. Lalu yang kedua, terdapat pendapat atau perspektif hukum alam yang mengedepankan moralitas dan keadilan di atas hukum positif. Lalu yang ketiga ada perspektif realisme hukum, yang dimana memahami bahwa hukum harus diterapkan sesuai dengan konteks sosial dan kenyataan yang ada. Selain itu, kasus ini membuat saya untuk mempertimbangkan sejauh mana moralitas harus mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ada situasi yang dimana mengikuti hukum secara ketat mungkin tidak selalu menghasilkan keadilan. Lalu, dalam kasus ini pun, hakim menghadapi dilema etis yang kompleks, mengajarkan bahwa dalam beberapa situasi, keputusan hukum tidak hanya memerlukan pengetahuan hukum yang mendalam, akan tetapi juga mempertimbangkan moral dan etis. Lalu di sini juga terdapat interpretasi hukum, yang dimana apakah hukum harus diinterpretasikan secara kaku atau bisa disesuaikan dengan situasi tertentu, yang menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam penafsiran hukum. Mungkin itu pembelajaran atau poin-poin yang dapat saya eh, pelajari atau saya dapatkan dalam materi ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.